Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sahabat Hamka Muda dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kalamullah, yang dimana kalamnya terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, dan juga untuk mengetahui segala yang ada di dalam kitab suci, maka kita memerlukan yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sampai saat ini tidak mengalami perubahan, namun berbeda dengan ilmu pengetahuan, di mana selalu berkembang pesat dan juga cepat. Pembahasan kita kali ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana sebenarnya peran Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu. Apakah mereka keduanya ini terintegrasi atau justru saling membelakangi? Saya akan memulai di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah ke-39, yakni Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laila sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa qa'iman yahzarul akhirati yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, engkaukah yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam hari dengan sujud dan berdiri karena takut azab di akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya yang dapat menerima pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari menjelaskan ayat ini adalah gambaran terhadap orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat pada waktu malam hari, dan sholatnya itu karena dia memang yakin adanya hari akhir. Pada ayat ini juga dikatakan orang yang mengetahui itu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Kemudian Ibnu Jarir melanjutkan, ketika manusia menggunakan akal pikirannya, maka kata ulul albab di sini diartikan sebagai manusia yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan, maka dia hendaknya menggunakan argumen-argumen. Jadi kalau tidak ada landasannya, tidak dapat dikatakan pengetahuan. Bagaimana kita orang Islam, maka pengetahuan sumber yang utama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata ulul albab di sini selain bermakna argumen, juga bermakna perenungan. Jadi ketika kita sudah melihat atau Allah sudah memberitahukan adanya kabar akhirat, maka di dunia ini adalah tempat perenungan kita untuk banyak melakukan aktivitas ibadah sosial maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, maka kesimpulan dari pembahasan kita, Al-Quran dan ilmu pengetahuan ini adalah terintegrasi. Dia tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana kita memang dianjurkan atau diwajibkan bahwa agama itu harus ilmiah. Jadi harus punya landasan dan argumen ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Al-Quran serta pengetahuan-pengetahuan
terkait dengan ilmu Al-Quran. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.